بسم الله الرحمن الرحيم Qatala ma'ahu bi kasirin apa kasiru? Kasirin ya? Kasirin apa? Kasirin ya? Kalau kita ingat ayat ini, kita jangan putus semangat dalam berjuang. Ya, Nabi saja dari Nabi yang Adam, ya, walaupun Nabi Adam itu tidak ada musuh, tapi ada musuh yang itu iblis tuh, ya, mereka selalu berperang. Berperang melawan musuh, baik musuh yang nyata maupun musuh yang tidak nyata. Maksudnya baik musuh yang tidak kelihatan maupun musuh yang tidak kelihatan. Ya. Semuanya para nabi itu pasti berperang. Ya. Jadi kita jangan mengatakan diri kita itu sudah ini dan lain sebagainya. Enggak. Sebelum kita itu fisabilillah itu jihad itu fisabilillah masih diuji itu oleh Allah Ta'ala. Udah? Ya? Nabi terus ini minan ononya ini sukone min sukunya ya gini kan terus yang mana lagi kasiro bukan kasirin ya kasirun ya kayak gini kah? Konya mad badal kah? Berarti gini. Kalau mad badal berarti kayak gini ya. Gimana? Gini kah tulisannya? Oh. Salah. Atau kayak gini.
pilih mana? Yang ini apa yang ini atau yang ini? Hah? Ya? Tidak mah tulisan situ ya. Oh, nabiin. Terus yang mana lagi? Ini tulisannya yang mana? Yang ini atau yang ini atau yang ini? Yang ini? Oh. Hah? Ini. Paling ini. Ini ya, gara ini ya. Gara ini ya. Makanya kan versinya kan beda-beda. Ya enggak? Tapi sama. Maksudnya yang pasti ini ada matnya gitu, Pak. Panjangnya sama. Karena mat tabi'i dengan mat badal itu sama panjangnya. Sama-sama mat. Sama-sama mat saja. Ya. Ini tidak merubah artinya gitu. Udah? Udah ya? Nah, udah kita bahas ya. Dan mati berjumpa dengan ya dibaca idgham bihun bihuna bangun terus apa? Wa bihunati biyanun la hidayah. Ya. Dibaca idgham bihuna. Non mati berjumpa dengan ya. Berjumpa dengan ya. Non mau pasti dibaca idgham bihun. Nah, artinya didengarkan ya. Suara nunnya ini tidak terbaca, akhirnya ke sini suaranya. Wa mai gitu ya, suaranya. Tidak waman tapi wa may yurid sawabal gitu ya. Yurid. Qalqalah sugro sawa mat tabi'i lam ya lam ta'rif. Ya, lam ta'rif khafifah katanya. Lam ta'rif khafifah atau idhar komariyah. Ya. Lam komariyah. Ya. Lam komariyah terus mad badal. Nu dibaca idhar hal ki. Alasannya hamzah termasuk huruf yang keluar dari tenggorokan di bawah. Ya. Di bawah sendiri itu hamzah. Ya, di bawah sendiri. Tapi kemahnya di dada. Haknya di kemahnya di hamzah. Ya, paling di bawah sendiri. Kalau hak di atasnya. Tapi kemahnya di dada, ya. Hinya mata apa ini? Apa namanya? Masilah qasiro. Kalau hak domir ini domir silah namanya atau masilah ya. Domir silah kalau tidak berjumpa dengan hamzah atau alif pasti dibaca qasiro. Ya, artinya pendek. Panjangnya seperti mat tabi'i atau mat badal. Tapi kalau berjumpa dengan hamzah atau alif pasti baca tawilah, artinya panjang. Lebih panjang dari mat tabi'i, mat badal. Minhanya ya baca harokat lah. Ya. Minha dan mati berjumpa dengan ha dibaca idhar. Jelas. Idhar artinya jelas. Minha gitu. Ya. Minha. Di sini aslinya ada tampilnya. Minhan. Minha karena sini sudah ada alifnya, maka cukup baca minha. Ya. Lebih bagus berhenti di situ. Lebih utama berhenti. Wa sanajzis syakirin. Naj baca qalqalah sugro. Yurid naj jim najjaina laqad ja'akum gitu. Wa sanajzis syakirin
Wa sanad zis sama hampir sama ya. Za jim za. Ini makhrajnya hampir sama, sifatnya hampir sama, tapi makhrajnya berbeda. Jim agak ditekan. Jim za za. Jadi agak ini hampir sama, makanya kadang-kadang hampir serupa ini. Wa sanad zis syakirin. Ini hampir sama makhrajnya. Ya, sifatnya ini. Dari segi sifat sama, ada desiran semana. Jim, za, shin hanya ada desiran semuanya. Ini namanya alif maksurah. Anggap saja ini tidak ada. Maksudnya tidak dibaca. Misalnya ke sini baliknya. Lam, syam, siyah atau idgham sam, si. Pengertiannya lam ta'rif berjumpa atau menghadapi huruf yang disabdu, pasti lam ta'rif tersebut dibaca idgham. Karena berhubung lam ta'rif, jadi namanya lam sam siyah. Idgham atau idgham sam si itu ya. Jadi di sini ditekan, kalau ada huruf yang disabdu ini ditekan. Wa sanad zis syakirin gitu. Wa sanajzis syakirin gitu. Ya. Agak ditekankan gitu. Ya, karena shin termasuk huruf afem juga ya, termasuk huruf yang huruf harus dibaca tepat. Ya. Bi khusodotin. Bi khusod ya. Agak ya, walaupun bukan termasuk huruf tafkhim, tapi paling tidak kan ya, tebal bacanya. Jadi dibandingkan shin wa sanadzis syakirin itu ya. Syanya dibaca atau harokat fathah menghadapi alif fasiyah. Alifnya ini menjadi huruf tabii. Kirim matahari sukun ya. Ini sudah saya keseringan kita bahas ya. Matahari disukun, matnya ini huruf ini, hari disukun akhirnya datang baru karena berhenti ini disukunkan. Fathah ini dihilangkan, harokat ini dihilangkan, digantikan sini panjangnya, tambahkan ke sini, makanya panjang ya. Syakirin, nah panjangnya itu ada yang 6 harokat, 2,5 alif, 2 alif ya, 4 harokat, 5 harokat, 6 harokat, yang mesti lebih panjang lah. Ya. Terus wa ka'ayyim masih idgham ya, ka'ay masih idgham. Terus ini masih idgham. Dan mati berjumpa dengan mim dibaca apa ini? Non mati itu berjumpa dengan mim, masih tetap dibaca idgham bi gunnah ya, tapi nonnya kalah ini karena di sini disabdukan. Wa ka'ayyim min nabiyyin ya, dibaca idgham. Terus ya, idgham bi gunnah ya. Terus di sini non mati berjumpa dengan non, dibaca apa ini namanya? Idgham juga, namanya idgham mislain. Nah, kalau kayak gini idgham mislain kabir namanya. Ya, kalau tidak disabdu idgham mislain shaghir. Karena huruf ini sama, makhrajnya sama, hurufnya sama, sifatnya sama. Pasti huruf mislain. Idgham mislain sama. Kalau ini hurufnya tidak sama. Ya, namanya tidak makan idgham. Itu. Itu mislain kabir ya. Min nabiyyin itu. Nabiyyin. Nabi dibaca apa nam? Bi-nya. Matamkin atau apanya? Nah, yang bisa coba di situ dibuka ada matamkin itu ya, itu
Mungkin punya bapak itu kali. Ada matamkin, coba dibuka. Ada ini matamkin atau bukan? Ya, ada nih. Apa ini? Ya, Nabiyina. Ya, apa? Ingat-ingat? Apa namanya? Ya, B-nya baginya. Ini ada yaknya, ada yak mati itu dua. B-nya apa? Ini kan yaknya itu kan sabdu. Jadi kan aslinya kan gini. Nabi, nih, Nabi. Aslinya kan gini. Nah, ya yang satu mati, yang satu hidup. Untuk mempermudah bacanya dan juga untuk meringas tulisannya, cukup disabdu saja. Dihilangkan ininya dihilangkan, diganti sabdunya. Jadi huruf yang bersabdu ini berganda, ada huruf matinya satu. Nah, kalau kayak gini mana? Mana? Mat apa? Matamkin atau mat ini atau matamkin di situ ada. Bapaknya coba ada, Pak. Kalau mau mengetahui di sini. Kalau mau mengetahui di sini. Permisi ya. Ya. Gini. Nah, dicari ini coba. Nah, ini mata apa terus? Di sini. Lain. Nah, coba di matiwat. Mat arid, matinwat. Coba di situ ada matamkin. Mat badal, matinwat, mat arid, mat sila. Nah, ya. Kalian ketemu ya mati. Ya mati jadi mat tamkin jadi ini masih tetap idgham ya. Masih tetap idgham ya. Kecuali kalau di sini ada yaknya ada double 3. Ya. Ada double 3. Sini ada yak lagi. Ya. Sini mati. Terus sini sabdu. Ya. Ini pasti yaknya ya matamkin. Ya. Terus qatala konya atau bi. Ya. Tala. Ini sehat fi'il amr ini namanya. Bentuknya fi'il amr, maksudnya tulisannya la. Tidak boleh berhenti di situ. Tetapi tidak semuanya wakaf yang sehat fi'il amr ini ya, tidak semuanya serta-merta harus berhenti di situ. Tergantung kalimatnya. Ya. Ini itu wakaf itu tergantung kalimatnya. Kalau kalimatnya sekiranya bisa memahamkan, ya, tidak membutuhkan kalimat lain, ya bisa juga sempurna dalam wakafnya. Tapi kalau kalimatnya penyempurnaan kalimat atau pemahamannya kalimat itu memerlukan kalimat lain, maka harus diteruskan walaupun di sini atau ada wakaf lazim dan lain sebagainya. Ya, jadi ya teruskan saja. Ini makanya ini kan membutuhkan kalimat lain, maka lebih bagus teruskan saja sampai ke sini. Ma'ahu punya apa? Mat apa itu? Mat silah.
Ini maselah, ini maselah namanya ya, selah qasirah. Yang betungkup ini tengkurap ini dengan kayak gini macam lidik ya, itu di bawah sama maselah namanya. Ya, maselah atau hak domir selah. Ya. Ribbiyuna. Lah kalau kayak gini di mana nam? Sama ya dengan yang tadi itu, Pak. Hanya saja kan ini sabdunya ini kan di sini. Kecuali kalau di sini ada ya satu ji, ya. Sabdunya ini ke sini, ini ada ya, sini mati baru namanya tamkin. Ini masih tetap idgham ini masih. Rib idgham, bi termasuk masih tetap idgham. Yu-nya mata bi. Kasir apa ini? Baca matahari disukun kalau berhenti. Tapi kalau diteruskan lain. Juga berhenti saja karena di sini wakaf jaiz, boleh berhenti, boleh tidak, boleh berhenti saja, ya. Ya. Di situ ada yang tanya tentang tajwid. Kali-kali kita bahas kayak gitu ya, ya. Enggak apa-apa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yurid sawabal akhirati nu'tihi minha wa sanadzis syakirin wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Gitu ya. Coba ayo kita baca. Kana li nafsin an tamuta illa biidnillahi kitaban muajjala, ya. Wa may yurid sawabat dunya nu'tihi minha wa may yurid sawabal akhirati nu'tihi minha wa sanadzis syakirin, ya. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir, ya. Sampai di situ dulu. Jadi ini masih neruskan kemarin ya. Jadi semuanya bahwa semuanya ajal itu sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Kehidupan manusia itu sudah ada batas waktunya masing-masing. Datang ajal tidak bisa mengundurkan maupun memajukan barang secengkal pun, ya. Terus kata Allah Ta'ala wa may yuridu sawabat dunya nu'tihi minha. Siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maksudnya pahala di dunia, ya, kehidupan kemewahan di dunia, maka Allah Ta'ala akan berikan. Tapi di akhirat tidak dapat bagiannya lagi, ya. Kasih dunia di dunia, tapi di akhirat tidak dapat lagi bagiannya, ya. Walaupun Al-Quran itu menggarisbawahi kita itu disuruh wabtahi fima istilah nasibaka minad dunya. Walaupun Al-Quran itu ada kata-kata kamu mencari negeri akhirat, tapi jangan lupa bagianmu di dunia, mencari kehidupan dunia. Tapi walaupun bagaimana, akhirat juga membatasi juga. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walaupun bagaimanapun kedudukan dunia, kedudukan akhirat itu lebih kekal dan lebih abadi, ya, lebih bagus dan lebih kekal, ya. Di situ. Dan akhirat itu lebih lebih mulia. Terus wa may yurid sawabal akhirati nu'tihi minha. Wa may yurid, dan barang siapa yang menghendaki sawabal akhirati, menghendaki kehidupan akhirat, artinya pahala-pahala di akhirat, minta ridhonya Allah Subhanahu wa taala, nu'tihi minha, maka dia akan diberikan kehidupan di akhirat, ya. Hidup di dunia, Pak, masih tetap hidup di dunia, bagi berapa persen saja yang akan diberikan rezekinya tersebut. Tapi semuanya untuk jangka panjang. Kenapa sih orang-orang muslim itu kere-kere, tidak begitu kaya-kaya, sederhana? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan lebih
memberikan tabungan yang pada akhirnya untuk kehidupan kita sendiri, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk kita sendiri. Karena kehidupan akhirat itu panjang, waktunya, masanya panjang, masanya tidak ada waktu yang ditentukan tersebut, jangkauannya panjang, sedangkan kehidupan dunia itu sangat relatif singkat. Maka hanya sebentar sajalah rezeki yang diberikan di dunia tersebut, hanya sebatas ya kamu saja, sebatas kemampuan saja, istilah makanan kamu ya segini, ya sudah segini. Tidak harus berlebih-lebihan seperti orang-orang layaknya orang-orang kafir, orang-orang musyrik dan lain sebagainya yang diberi rezeki yang lebih itu. Yang pada dasarnya diberi rezeki di dunia yang lebih itu kadang-kala istidroj. Dilulu, istilah orang Jawa itu dilulu, itu dibiarkan Allah Subhanahu wa taala, tapi malah menambah beban dosanya tersebut. Tapi bagi orang muslim diceti oleh Allah taala yang sebagiannya datang ditabungkan di akhirat, di kemudian hari dia akan menuainya tersebut. Kita akan menuainya tersebut, tabungan tersebut. Makanya orang-orang muslim tersebut ya kayak gini hidupnya, sederhananya, tidak berlebihan dan lain sebagainya, yang pasti bisa merasakan kehidupan. Dan wasanadzis syakirin, kami kata Allah taala akan membalas kepada orang-orang yang bersyukur. Ya, ada lafaz yang seirama dengan itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min adzabillah syadid. Seandainya kamu itu bersyukur kepadaku, kau beri kenikmatan kepada rezeki yang berlimpah ruah, harta benda yang cukup banyak, kau bersekutu kepada dengan diperjuangkan harta bendamu untuk jalan kepadaku, jalan Allah, jalan fisabilillah, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, atau diinfakkan pada sebagainya, diberikan satu kepada orang-orang yang membutuhkannya, yang memerlukannya, itu rasa syukur kita. Ya, rasa syukur kita. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan. Kita bersedekah itu bukan malah berkurang, atau malah bertambah kebaikannya, malah bertambah kebaikannya, pahalanya masih bertambah. Jadi jangan kita ikutkan untuk bersedekah mengurangi diri kita. Memang hakikatnya memang dalam logikanya memang berkurang, tapi sebenarnya hakikatnya tidak berkurang, malah bertambah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sudah poin ya. Intinya siapa yang menghendaki kehidupan dunia Allah Ta'ala berikan, siapa yang menghendaki kehidupan akhirat Allah Ta'ala berikan, dan Allah Ta'ala membalas kepada orang-orang yang bersyukur atas nikmatnya. Ya, maksudnya berapa banyak orang-orang dari Nabi kita sebutkan dari Nabi yang kita dahulu kota berjuang. Para nabi terdahulu, para nabi itu semuanya berperang melawan orang-orang musyrik, orang-orang kafir tersebut. Ya, semuanya berjuang menanggung semuanya. Tidak ada para nabi yang tidak berjuang. Nabi Ibrahim melawan Raja Namrud, Nabi Musa melawan Raja Fir'aun, ya dah, Nabi Soleh, Nabi Dawud, semuanya melawan kepala-kepala yang orang-orang yang disebut setan. Jadi kita itu, makanya kita itu akan dituntut oleh Allah Ta'ala. Kamu masih butuh angkat penunjangan, kamu mau masuk surga, sedangkan kamu itu belum. Kami coba bagaimana cara perjuanganmu, bagaimana cara perjuanganmu mau membela agama tersebut. Sampai di manakah kamu itu berjuang dengan melawan orang-orang itu membela agama itu? Makanya akan dituntut oleh Allah Ta'ala. Kamu mau masuk surga, ini namanya kamu tidak mau masuk surga. Sebelum aku coba kamu sejauh mana kamu itu memperjuangkan agama. Ini para nabi dan perjuangan para nabi itu sangat dahsyat dibandingkan orang-orang kita. Penderitaan para nabi itu lebih dahsyat dibandingkan para umatnya tersebut. Ya, dan jangan ma'ahu berserta para nabi tersebut ribuan, yaitu orang-orang yang bertakwa.
Kebanyakan orang-orang yang pertama. Alasan apa sahabat yang pertama? Kebanyakan para ulama yang berjuang di wilayah Madinah itu orang yang mempunyai keyakinan yang sangat kuat dan sangat kuat. Kasih dan para orang golongan-golongan yang lebih banyak. Orang-orang yang lebih banyak. Golongan yang lebih banyak itu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya, maka dia beserta dengan para nabi. Nanti di akhirat juga sama juga. Sebagai tanda buktinya, ada orang-orang yang berjuang secara Allah taala, para umatnya itu masih mencari para nabinya. Yang orang-orang terdahulu membela para nabi-nya, itu para nabinya itu akan mencari. Orang dan umatnya itu akan mencari nabinya, pemimpinnya tersebut. Pemimpin mereka akan mencari tersebut. Nanti di akhirat, pemimpin paling terbesar tersebut nanti di akhirat Nabi Muhammad SAW yang dinamakan 50 kali lisan. Benderanya itu yang ada tulisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Benderanya itu tulisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi benderanya Rasulullah SAW itu dibakar masyarakat. Seandainya satu bendera itu diambil, namanya itu silakan namanya lah. Jadi itu bisa menaungi semuanya seluruh jagat raya ini. Tapi ini hanya ditujukan untuk para umatnya saja. Jadi para umat itu akan mencari semuanya. Jadi intinya bahwa para nabi tersebut juga berjuang fisabilillah. Masa sih kita tidak mau sih berjuang fisabilillah? Intinya di sini ya. Mudah-mudahan kita salam hikmah dalam memperjuangkan Islam. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberkati kita. Ya, makan orang positifnya dalam kehidupan. Amin. Allahumma salli ala Allahumma ja'alna ma'ana wa alana wa qiyana min wa khairan wa la taj'alna min syarri wa khairan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-amana wa Thank you.